Kan saya bilang seandainya. Kalau kamu kan bilang tadi bahwa Nabi Muhammad mengajarkan olahraga lima jari. Mana ada Nabi Muhammad mengizinkan olahraga lima jari coli? Nggak pernah. Saya bertanya, Nabi saya sudah saya meninggal. bertanya, Kan benar saya apa jawab. tidak? Saya Ya kan bertanya, saya jawab. benar apa tidak? Enggak bener. Makanya saya bilang setahu saya itu di Kristen. Nah, karena di Kristen itu kamu berzina dengan mayat ibumu pun kamu jinai, itu nggak ada hukuman di dunia. Nah, kalau di Islam suami istri berzina dengan laki orang hukumnya dirajam sampai mati. Oh, saya juga bertanya sama Pak Haji. Pak Hajinya namanya Jadi siapa? Ya, jemaat gereja, jemaat masjid sih itulah. Wah, Pak Haji jemaat gereja, guys. Ketahuan Jemaat bohong nih masjid. anak muda. Dek, mentang-mentang Jemaat boleh masjid, berdusta dalam segala hal, jangan kayak gitu, Dek. Salah Memang ngomong, saya salah tahu ngomong. kamu berzina, berdusta, sudah ditebus sama Yesus, tapi jangan dipraktekin di sini. Ini orang Islam nih, Bos. Orang Islam ini Salah mudah ngomong. untuk mempertontonkan kebohongan orang Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Dosamu ditebus Tuhan, jadi kamu tidak apa-apa, karena memang Yesus tidak menghukum kamu kalau berzina di dunia. Bahkan kamu ditawarkan surga loh. Mulut dijaga ya, Bu. Soalnya mama saya sudah meninggal. Loh, iya makanya mamamu misalkannya kamu sodo itu tidak masalah karena tidak ada dalilnya kamu berdosa, anak bunda. Makanya enak kan jadi Kristen, anak bunda. Kan ditawarkan surga sama Yesus tanpa perlu berbuat baik kan? Dosamu sebanyak apapun kata Yesus Mulut kamu dijaga, akan Bu. diampun. Bu, Loh. mulut dijaga. Orang tua saya saya kan- sudah meninggal, Bu. Iya, walaupun Orang mamamu tua sudah saya sudah meninggal, meninggal. kalau mamamu sudah Tapi, mati, kamu bangkitkan kalau lagi dari mulutnya kubur, dijaga, kamu Bu. pakai sodok Bu, mayat dia, kalau kamu nggak mulutnya berdosa, dijaga. nak. Loh, saya cuma Kalau ngasih mulutnya dijaga, tahu. Kok sakit hati? Kan cuma ngasih Iya, tahu. Bukan, Saking soalnya hebatnya agama orang tua saya sudah Kristen, meninggal, Bu. Tapi mulutnya tolong dijaga lah. makanya Nabi saya juga sudah meninggal, ya. Di mana kamu dapat ajaran bahwa Nabi saya mengajarkan begitu? Nabi saya sudah meninggal loh, sakit hati kan saya Nabi saya meninggal. Lah saya cuma ngasih tahu, seandainya kan saya nggak bilang kamu bernyodok mamamu. Seandainya mamamu lagi ngangkang, mayatnya lagi telanjang, kamu sodok depannya, kamu nggak masalah. Kamu tidak dihukum sama Yesus di dunia, anak bunda. Kalau di Islam kamu dirajam sampai mati. Itu loh. Loh,
Kok saya dibilang kasar? Saya di sini cuman kasih tahu, seandainya, kan saya bilang seandainya. Kalau kamu kan bilang tadi bahwa Nabi Muhammad mengajarkan olahraga 5 jari. Mana ada Nabi Muhammad mengizinkan olahraga 5 jari, coli? Nggak pernah. Saya bertanya. Nabi saya sudah Saya meninggal. bertanya. Kan Benar saya apa jawab. tidak? Saya Ya kan bertanya. saya jawab. Benar apa tidak? Enggak bener. Makanya saya bilang setahu Oh, saya itu di baguslah. Kristen. Nah, karena di Kristen itu kamu berzina dengan mayat ibumu pun kamu jinai, itu nggak ada hukuman di dunia. Nah, kalau di Islam suami istri berzina dengan laki orang hukumnya dirajam sampai mati. Ditanam kepalanya aja baru dirajam, mati dia. Nah, kamu salah Boleh baca, bertanya anak lagi? bunda. Oh, berarti Silakan, silakan. berarti tidak ya? Jawaban yang Tidak, tadi itu anak berarti bunda, tidak. tidak. Silakan, Oke, silakan. boleh Apalagi? bertanya lagi? Boleh, anak bunda. Terus saya juga bertanya sama Pak Haji. Pak Hajinya namanya Ketika- siapa? Ya jemaat gereja jemaat masjid sih itulah. Wah, Pak Haji jemaat gereja, guys. Ketahuan Jemaat bohong nih masjid. anak muda. Dek, mentang-mentang Jemaat boleh masjid, berdusta salah- dalam segala hal, jangan kayak gitu, Dek. Salah Memang ngomong, saya salah tahu ngomong. kamu berzina, berdusta, sudah ditebus sama Yesus, tapi jangan dipraktekin di sini. Ini orang Islam nih, Bos. Orang Islam ini Salah mudah ngomong. untuk mempertontonkan kebohongan orang Kristen. Ya, silakan. Pak Haji kok Salah jemaat ngomong, gereja. Bunda. Salah ngomong, Ya, salah silakan ngomong, salah ya, ngomong. silakan. Apa kata Pak Haji itu? Pak Haji Albertus. Salah Apa kata ngomong Pak Haji? tadi. Ya, apa kata Pak Haji? temanya itu, mengenai anak muda? kan temanya sekarang Temanya kan bertanya kristologi, teologi, islamologi, 3 tema, teologi, kristologi, islamologi. Karena ini Bunda Gembala, nak. Bunda Gembala ini mempelajari teologi, islamologi, kristologi, tiga hal. Lanjut anak Bunda. Apa pertanyaannya anak Bunda? Tapi bentar ya, saya mau nanya. Saya bertanya mengenai agama Islam bukan mengenai agama Saya Kristen. menjawab seapa yang saya tahu. Saya tahu bahwa di Kristen itu berzina pun kamu tidak dihukum di dunia. Makanya itu ndak apa-apa, karena kamu sudah dijamin masuk surga sama papa dan anaknya. Kan Tuhanmu udah mati menebus dosa kamu. Saya cuma ngasih tahu doang. Kamu kan Kristen, masa diingatkan orang Kristen nggak boleh sih? Kamu kan tanya agama saya jelaskan tidak ada begitu. Nabi saya nggak ngajarin coli. Nah, saya jelaskan kamu. Nah, saya cuma ngingetin, kayaknya itu di Kristen. Mungkin kamu nggak lengkap baca Bible. Di Kristen itu, kalau kamu misalnya berzina dengan orang tuamu, bahkan dia sudah mati sekalipun, mayatnya kamu bongkar, kamu jinahi, Yesus tidak menghukum kamu. Karena nggak ada dalilnya, nak. Itu kan fakta. Ya kalau memang ada hukumannya di dunia, ya tunjukkan dalil lah. Berarti saya minta maaf, saya salah. Setahu saya nggak ada. Bahkan perempuan berzina aja ditebus sama Yesus dosanya. Gimana Pak Haji tadi? Gimana Pak Haji tadi anak Bunda? Teman-teman kalau mau bertanya sama Bunda Gembala, mikir dulu ya. Mikir dulu, karena Bunda Gembala ini adalah Bunda Gembala, pencabut lidah oten penghujat. Saya ini bukan orang botol yang tidak bisa mencium aroma ular beludak dan domba serigala berbulu domba. Kalau bertanya baik-baik sama saya jawab. Ya, tapi ketika kalian membawakan framing terhadap agama saya telanjangi agamamu nanti di sini ya. Ayo silakan. Kata Pak Haji gimana kata Pak Haji? Kalau kita masuk Islam, kan kita kan agama kita kan belum Islam nih. Terus kita masuk Islam. Terus dosa-dosa kita semua terhapuskan karena kita sudah masuk Islam. Apakah itu benar? Yang diizinkan dia ampuni dosanya itu bukan karena dia masuk Islam, tapi karena dia bertaubat dari penyembahan terhadap berhala dan manusia berkelamin. Pertaubatan itu bukan hanya sekedar mengucapkan syahadat, tapi dalam Islam iman itu ketika kau ucapkan dengan lisan, kau betulkan dalam hatimu, lalu kau tunjukkan dengan perbuatan. Maka yang menjadikan manusia itu amalnya, dosanya dihapuskan adalah amalan solehnya. Seperti itu. Tapi kenapa dipaksa-paksa masuk Islam biar dosanya Wah, fitnah terhapuskan? ini. Kristen penghina, fitnah ini. Coba kau tunjukkan ada orang Islam yang paksa orang Kristen masuk Islam. Kami nggak butuh orang Kristen pemakan babi masuk Islam loh. Kau fitnah ini. Kok memfitnah kau, Dek? Mana datanya ada orang Islam yang memaksa orang lain masuk Islam? Coba tunjukkan data. Enggak, Wah, istri abangku Kristen sendiri. pemfitnah. Enggak, istri Bawa abangku bini sendiri. abang kau, bawa bini abang kau ke sini sebagai saksi mata. Wah, fitnah ini Kristen. Emang pemfitnah mereka ini ya. Mereka Kristen ini nggak bisa menunjukkan data dan fakta, malah memfitnah. Dibilangnya pula bini abang kau. Coba bawa bini abangmu ke sini, kita mau interogasi dulu.
Jangan memfitnah lah, Dek. Omonganmu ini bisa memancing amarah orang lain karena kau memfitnah agama kami. Sejak kapan ada orang Islam maksa? Justru kami nggak mau orang Kristen kayak kau ini masuk Islam nih. Kenapa? Pasti mempermalukan Islam nih. Aku sendiri nih, ada orang kayak kau masuk Islam, aku malu loh. Kenapa? Kau aja bertanya aja salah loh. Aku kalau ada orang Islam bertanya salah kayak kau ini, aku malu. Justru aku ogah kalau ada orang kayak kau ini masuk Islam. Kenapa? Mempermalukan Islam kalau kau jadi orang Islam. Sejak kapan ada kami umat Islam maksa-maksa orang Kristen pemakan babi masuk Islam? Kami tahu innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi orang kafir, mau diberi petunjuk atau tidak, mereka tidak akan beriman. Ini agama kami. Mana pernah aku sama Nandar ini berharap kalian Kristen penghujat pemakan babi masuk Islam. Karena percuma kalian masuk Islam, kalian hanya akan menghinakan agama kami. Justru kami curiga nih dengan mu'alaf-mu'alafan ini loh. Kau tahu nggak, aku paling skeptis dengan mu'alaf-mu'alafan sekarang. Aku paling geli kalau ada orang yang bangga mu'alaf-mu'alafan di TikTok. Kenapa? Bisa jadi dia cuma pengen pansos dan eksis. Tahu kau? Jangan kau pikir kami umat Islam ini pengen gali banyak orang masuk Islam. Lebih baik bagi kami sedikit umat Islam tapi berkualitas daripada banyak tapi kayak sampah. Salah kau, Dek. Mana pernah kami di sini mengharapkan orang-orang pemakan babi kayak kalian ini jadi Islam. Kami berharap kalian itu cerdas, karena nanti setelah kalian cerdas baru kalian yang pilih sendiri agama itu. Islam itu agama pilihan, bukan agama yang ditawar-tawarkan, disodor-sodorkan. Islam adalah agama untuk orang berakal. Tugas kami memperbaiki akalmu dulu. Ketika kau nanti sudah berakal, maka kau sendiri tanpa dipaksa pilih Islam karena kau sudah punya otak pakai akal. Nah, saya sama Nandar di sini bukan mengislamkan kau, tapi memperbaiki akalmu yang sengklek. Ini tugas saya sama Nandar. Tugas kami menjalankan Undang-Undang 1945 apa? Memerangi kebodohan. Ini Bunda Gembala sama Om Gembala lagi bukan islamisasi. Karena menurut SKB 2 Menteri tidak boleh mengajarkan agama kita kepada orang yang sudah beragama, ngajak orang beragama dari orang yang sudah beragama. Kami di sini sedang apa? Kami di sini sedang memperbaiki akal orang-orang yang oten, yang otaknya udah parah, kacau, balau. Kamilah yang memperbaiki itu. Makanya ini disebut dengan benteng akal, sekolah akal, rumah sakit akal. Butuh kali kami rupanya kalian masuk Islam. Justru kami malu kalau orang nggak berakal masuk Islam. Kayak Lina Wijaya itu. Malu aku. Melegitimasi perjinahannya dengan menggunakan ayat-ayat kitab suci. Malu aku kalau kayak si RK itu masuk Islam itu. NPD akut, psikologisnya kurang bermasalah, psikopat. Malu aku. Aku lebih bangga kalau ada orang Islam ditempa dulu setahun, 2 tahun, 3 tahun. Setelah dia mempertontonkan akhlaknya berubah ketika belajar Al-Quran, baru dia masuk Islam. Oh, baru top. Ada itu namanya Jericho Huang. Keren dia. Adik aku luar biasa, semoga Allah jaga dia selalu ya. Ingat Nandar, Jericho Huang yang dulu mu'alaf pertama sekali di TikTok. Orang yang pertama sekali mu'alaf di TikTok itu namanya Jericho Huang. Di depan Kores dan depan gue. Dan lu tahu dia nggak pernah debat-debat, dia nggak pernah eksis, nggak pernah nampilin dirinya. Bahkan sampai detik ini dia masih dimusuhi keluarganya dan dia tetap bersabar, dan dia udah punya anak. Bahkan dia keluarkan kerjaan di bank. Dia kerja di bank loh, dia keluar karena takut riba. Bayangkan ini orang. Dan lu tahu dia nggak pernah minta uang, dia nggak pernah mengeluh, dia nggak pernah nangis-nangis, aku dibuang sama orang tuaku, nggak pernah Nandar. Bahkan gua nggak tahu kepahitan hidup dia. Gua orang terdekat gua nggak pernah tahu kepahitan hidup dia. Dan bahkan lu tahu ketika gua dilaporkan dan sampai ke telinganya siapa dia telepon Cebi. Apa kata dia? Cep, saya mau bantu Uni, gimana ya kita kumpulkan donasi bareng-bareng, yuk kita kumpulin uang dari saya, uang dari kamu, kita bayar pengacara untuk Uni. Tuh. Jericho namanya, Jericho Huang namanya. Itu namanya seorang mu'alaf sejati yang memang hadir ke dunia apologet bukan untuk pengen terkenal. Jangan salah kalian, aku udah melihat berbagai macam rupa dan bentuk mu'alaf. Bang Zuma pernah ketipu mu'alaf, Pak Desugi pernah ketipu mu'alaf. Jadi jangan kalian anggap ketika seseorang mu'alaf dia langsung memuliakan agama Allah. Bisa jadi dia adalah ular beludak, hati-hati. Begitu juga dengan apologet. Jangan kalian pikir ketika ada orang aku apologet setahun, 2 tahun, 3 tahun bersama kita, dia adalah manusia yang betul-betul menjaga marwah perempuan lain. Enggak, bisa jadi dia bajingan. Makanya kita adil. Kalau memang salah, katakan salah. Benar, katakan benar. Bukan berarti gue juga nggak punya kesalahan. Gue juga punya banyak kesalahan, tapi gue nggak akan bongkar-bongkar kesalahan orang lain. Itu ya. Nah, begitu. Jadi kami umat Islam di sini menjawab pertanyaan sesuai dengan data dan dalil yang konkret. Ketika kalian niatnya bertanya untuk dapat ilmu, kami ini bisa mencium aroma karena saya belajar psikologi. 6 tahun saya
berdiskusi dengan banyak orang Kristen. Pertanyaannya mesti itu-itu saja. Saya sudah tangkap. Nah, ketika ada pertanyaan yang narasinya, saya dengar tadi pria itu tadi tertawa. Ketika kita menjelaskan, artinya dia tidak butuh ilmu. Yang dia butuh adalah aib agamanya saya bongkar supaya dia sadar bahwa dia berada di kesesatan yang nyata. Jadi kalau kalian lihat Unirifa kok keras banget. Orang yang perlu dilembutkan itu orang yang butuh. Yang butuh ilmu itu dia dengarkan kita. Seperti Andika tadi malam itu. Coba kalian lihat, ada nggak saya bentak-bentak dia tadi malam, si Andika itu tadi malam? Tak ada. Karena dia adalah seorang laki-laki yang ingin belajar Islam. Kita hargai dia. Begitu. Wah, kalau ketemu sama ular bludak, sorry, kalian berharap saya ketemu ular bludak terus saya elus-elus. Wah, kupatahin lehernya. Udah cerita. Perempuan Islam nih bos. Ada lagi buat aku nih sekarang ini harus berbuat baik-baik sama orang gak penting. Bener Nandar, gue udah nggak mau lagi DM yang lu tau kan DM ta'arufi uni, saya kerja di ini, saya udah nggak mau lagi gue. Karena gue tahu ini bakalan jadi fitnah dalam hidup gue. Keren, Masya Allah, tabarakallah. Karena apa? Teman-teman, saya ini lemah ya. Nih saya ceritakan kepada kalian. Mungkin saya berbagi sama kalian ya, bukan membongkar aib saya, tidak. Saya ini perempuan yang lemah. Lemah maksudnya apa? Saya perempuan yang diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ketika saya mengizinkan, saya ibaratkan bensin, tidak boleh tersambar api. Ketika tersambar api, maka kita akan terbakar. Sama kenikmatan dunia, uang, kenikmatan berpasangan, itu adalah fitnah yang paling mengerikan di alam semesta ini. Banyak ustadz-ustadz, banyak pendeta-pendeta yang tergelincir karena apem. Ya, banyak wanita yang menjual apem gara-gara uang, bahkan mau rela menjadi istri simpanan. Kita sadari itu. Maka karena kita tahu diri, kita jauhi syubhat itu. Contoh, kalau kita tidak kenal dengan laki-laki itu, jangan lagi diterima. Saya itu ada kemarin saya kasarin ya, memang saya kasarin, bahkan saya minta maaf kepada beliau setelah saya kasarin. Saya bilang, saya tidak ada tertarik untuk dekat dengan laki-laki manapun gitu. Ini ada orang Katolik bagus, santun. Ya, silakan on cam adek. Ini Unirifa guru saya, lebih berilmu daripada saya. Silakan mau tanya apapun boleh. Enggak lah, Nandar lebih berilmu dari saya. Waduh. Enggak. Silakan. Koko. Ya, Cindo nih Koko nih. Koko Cindo nih. Siapa namanya deh? Siapa? Mas Rudi. Koh Rudi, silakan Koh Rudi. Apa ya? Tanya apa ya? Ya mau tanya apapun bebas, Koko. Ko Rudi, kalau ada saya di sini, di komar manapun saya lebih senang ditanya tentang agama saya, Ko Rudi. Oh, iya. Supaya saya bisa menjawantakan semua ilmu yang sudah saya pelajari ketika saya kuliah. Saya sekarang sudah selesai bebas akademik ya teman-teman. Insya Allah dalam waktu dekat sidang akhir dan dibaptis bukan di apa namanya toganya dipindahin gitu. Nah, gelarnya sudah sarjana sosial dalam komunikasi penyiaran Islam. Artinya saya sudah punya legal standing untuk mengkomunikasikan Islam. Nah, kemudian Ko Rudi boleh bertanya dasar-dasar Islam ke saya karena saya diajarkan dasar-dasar Islam dan mengkomunikasikan Islam itu seperti apa gitu. Apa ya? Apa ya? Nggak tahu. Bingung nggak mau tanya apa. Yaudah, standby aja dulu aja di sini ya. Ini Aku kalau dari ini dia nggak tentang kekristenan Uni, mungkin Uni menjabarkan ini. Tentang kekristenan mungkin kamu boleh tanya yang aku tahu tentang Kristen itu apa mungkin. Ya, apa yang kamu bingung dalam kekristenan boleh tanya Bunda Gembala ya. Ya, saya ini sebenarnya sudah dari dulu sering sharing sama teman-teman yang dari umat Muslim juga. Banyak sih teman-teman. Silakan. Apa yang kamu mau penasaran? Apa yang kamu mungkin ada sesuatu? Misalkan ya kebingungan. Sebenarnya Tuhan itu logik nggak? Allah pencipta kita itu logik nggak sebenarnya? Silakan nih. Nah, Masya Allah ini baru putar. Orang cerdas itu emang kelihatan dari pertanyaannya. Artinya dia memang merenungkan, makanya dia bertanya, apakah Tuhan itu logik? Tuhan itu adalah entitas yang transenden seharusnya. Kenapa? Kenapa dikatakan transenden? Karena Tuhan itu tidak mampu kita indra. Logik itu artinya adalah sesuatu yang masuk dalam logika. Logika dan logik itu beda loh.
logik dan logika itu sama seperti proses dan juga hasil, seperti itu loh. Proses dan juga hasil, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itulah. Sorry kalau bahasa saya salah. Nah, apakah Tuhan itu logik? Tuhan itu adalah entitas yang transenden, itu lebih tepat kata-katanya. Makanya di Al-Quran itu Allah dikatakan laisa kamitslihi syai', tidak sama dengan apapun. Tuhan itu tidak bisa dimasukkan ke dalam akal. Tapi ketika Tuhan menjelaskan tentang dirinya, penjelasan tentang dirinya itu masuk akal. Ngerti nggak? Oh ya, kalau ya memang betul lah. Nah, jadi gini, Tuhan itu sendiri entitas yang tidak akan pernah bisa kita akal-akali dan tidak akan pernah bisa masuk akal. Karena akal kita itu adalah terbatas. Betul. Tapi ketika Tuhan menceritakan tentang dirinya, penjelasan tentang dirinya itu tidak mungkin bertentangan dengan akal. Karena dia menjelaskan kepada kita yang berakal. Kalau dia mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan akal kita, maka dia jahat, menyiksa kita sehingga kita bertentangan dengan akal kita. Padahal ini common sense kita, pembedaan kita dengan hewan adalah akal kan. Maka pengajaran Tuhan tentang dirinya mustahil itu bertentangan dengan akal. Contoh, Allah bilang begini sama kita, Bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah jelaskan bahwa dia adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, betul? Maka pertanyaannya, masuk akal nggak kalau Tuhan itu punya Ar-Rahman, Ar-Rahim, sifat penyayang dan pengasih? Masuk akal. Betul. Ya, artinya tidak bertentangan. Kalau dia katakan, saya adalah Tuhan yang menghukum orang-orang yang tidak salah, masuk akal nggak itu? Betul. Kalau ada Tuhan bilang begini, saya adalah Tuhan yang akan menghukum orang yang tidak pernah salah, ini tidak masuk akal. Kalau orang tidak salah, kenapa dihukum Tuhan? Maka ketika ada informasi dari Tuhan yang menyatakan bahwa dia melakukan kekejian, menghukum orang benar, menyelamatkan orang salah, membiarkan perzinahan, menghukum perzinahan dengan mengadakan perzinahan baru, menghukum orang yang tidak pernah berdosa, maka mustahil ini bisa dikatakan Tuhan yang benar, adindaku. Paham maksud Uni? Betul. Ya. Sekarang saya tanya deh sama kamu, sifat Tuhan itu kira-kira dalam Islam itu ada namanya sifat jaiz. Apa itu? Sifat jaiz itu sifat absolut milik Tuhan yang dia suka, maksudnya dia bersikap suka-suka, tapi suka-suka dia itu bukan suka-suka yang zolim seperti iblis. Maksudnya nggak ada Tuhan itu suka-suka dengan motong-motongin bayi yang tidak berdosa gitu loh. Nggak ada suka-suka Tuhan itu dia ambil bini orang gitu tuh, nggak ada begitu, nggak mungkin seperti itu. Tapi ketika Tuhan berkehendak itu kehendaknya pasti kebaikan buat hambanya gitu loh. Dan sifat inilah dia bisa prerogatif dia hak prerogatifnya. Kayak misal nih, saya misalkannya sudah banyak berbuat dosa sepanjang hidup, tiba-tiba harusnya kan saya tercatatnya di neraka nih, ya kan, malaikat mencatat saya harusnya saya ini calon neraka. Lalu Tuhan berkehendak nggak bisa dia masuk surga. Kenapa? Karena ternyata ada yang tidak diketahui oleh malaikat dan manusia yang menjadi asbab saya masuk surga. Masuk surga. Itu namanya hak prerogatif. Ya. Jadi boleh, misalkannya nanti ketika kami di neraka nanti sudah semua udah di yaumil hisab, kata Allah, kata malaikat gini, si Abu Talib ini pamannya Nabi ini, kata Allah, kata para malaikat, dan Nabi kami melihat, kami menyaksikan, dia tidak pernah bersyahadat, dia tidak pernah mengikrarkan syahadatnya kepadamu, dia tidak percaya kepada Islam, kan misalnya begitu tuh, ya enggak? Nah, kenapa dia kok nggak jadi masuk neraka? Protes dong kita di yaumil hisab nanti. Maka pada saat itu kalau Allah berkata kehendakku orang ini masuk surga, kita tidak bisa mengatur apapun karena kita nggak bisa atur Tuhan. Tapi biasanya kehendak Allah itu tidak merugikan orang lain, tetap tidak bertentangan dengan keadilannya. Maka nanti ketika ternyata pamannya Nabi Muhammad masuk surga dan kita bingung dengan itu, ya Allah, kenapa pamannya Nabi masuk surga? Kan harusnya masuk neraka, dia kan ingkar kepadamu. Maka hanya Allah yang tahu, ternyata menjelang beliau meninggal tanpa didengar Nabi, tanpa didengar apa, ternyata beliau sudah syahadat duluan. Kita kan nggak pernah tahu itu. Nah, artinya apa? Kita ini tidak tahu detail yang terjadi di alam semesta ini. Yang tahu tuh hanya Allah. Maka Allah punya hak prerogatif. Beda di Kristen itu ada data di mana Tuhan membunuh anak kecil gara-gara dosa bapaknya. Bahkan Tuhan membunuh Uzza yang berniat baik. Pernah dengar kisah itu? Pernah dengar cerita pembunuhan terhadap Uzza? Oh belum, ya pernah sih, tapi agak lupa. Waduh, Agak lupa. pembunuhan terhadap Uzza pernah dengar nggak?
Pernah, cuman agak lupa. Ah, saya kasih sama kamu detailnya. Jadi Uzza itu, ya ini saya kasih ya. Saya kasih kamu datanya. Uzza ini seorang tokoh Bible yang baik dan soleh. Dia itu menemani Daud menggiringi tabut Tuhan di atas lembu. Lembu itu tergelincir. Uzza punya niat untuk mengambil tabut itu biar nggak jatuh, dan dia tersentuh tabut itu. Dan kamu tahu nggak, Tuhan membunuh dia di tempat. Tapi anehnya ketika Daud berzina dengan istri orang, Tuhan nggak bunuh Daud gara-gara ini nenek moyang Tuhan. Maka ini bukan Tuhan yang adil dalam pandangan Islam, ya. Nih saya lihat nih. Nih, saya kasih kamu data di get question dulu deh ya. Kamu bisa cross check nanti. Mengapa Tuhan menghukum mati Uzza karena ia menyentuh tabut perjanjian? Nah, kamu baca di sini. Kisah tentang Uzza, kamu catat ayatnya ya, Dek. Kisah tentang Uzza dan tabut perjanjian terdapat dalam 2 Samuel pasal 6 nomor 1 sampai 7 dan 1 Tawarik pasal 13 nomor 9 sampai 12. Ketika tabut diangkut, lembu-lembu penarik gerobak tersandung dan seorang pria bernama Uzia memegang tabut itu. Murka Tuhan menyala-nyala terhadap Uzza dan dia memukulnya hingga mati. Hukuman yang diterima Uzza memang terlihat ekstrim untuk apa yang mungkin kita anggap sebagai perbuatan baik. Nah, justru ini aneh. Uzza dengan niat baiknya justru dibunuh Tuhan. Makanya ini bukan Tuhan yang adil. Nah, bahkan juga penggambaran Tuhan yang kejam itu dalam Bible banyak sekali. Tuhan memerintahkan membunuh anak kecil yang tidak berdosa karena nenek moyang mereka itu berzina. Maka ini tidak bisa dikatakan sebagai Tuhan adil dalam Islam. Nah, bagaimana dengan Allah? Kamu lihat, Allah mengatakan bahwa wallahu khairul makirin. Allah membalas tipu daya. Artinya Allah punya hak prerogatif untuk membalas kejahatan. Itu. Kalau di Kristen itu, ya mohon maaf nih, Yesus itu orang berdosa atau enggak? Kalau aku sih bilangnya enggak. Nah, tapi justru dia yang dihukum kan, menanggung dosa-dosa kalian. Betul. Artinya Tuhan adil nggak di situ? Kalau menurut saya sih bukan adil atau enggaknya sih. Itu kalau menurut saya itu adalah bentuk kasih yang nggak terbatas gitu loh. Ya, coba menurut kamu kasih nggak Tuhan ketika membiarkan pelaku kejahatan, pelaku zina, pelaku koruptor untuk bebas dari perbuatannya, sementara dia menikmati kejahatannya, tapi yang menderita sakit adalah anak Tuhan sendiri yang nggak tahu apa-apa tentang kejahatan mereka. Iya, itu enggak, itu supaya gini. Kalau menurut saya itu mengajarkan kerendahan hati sih. Kalau menurut saya. Tunggu. Mengajarkan kerendahan hati dengan cara menanggung dosa orang lain. Iya, gini kan, kalau di kita kan memang tidak ada yang mengatakan bahwa maksudnya akulat Allah sembahlah, memang nggak ada. Itu menunjukkan kalau dia mengakui, Yesus mengakui sebagai Allah itu sendiri, berarti dia itu sendiri tuh menyombongkan menurut saya sih. Lah, berarti dia ingin di dunia ini. Dia itu mengajarkan kita itu kerendahan hati, biarlah orang lain yang menilai gitu loh, maksud berarti saya. Dia ke dunia ini menurut kamu ingin dipandang sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Sebagai Tuhan. Lah, tadi katanya nggak boleh menyombongkan diri dia. Tadi kamu bilang sendiri dia datang ke dunia untuk. Maksudnya dia tidak mengakui, maksudnya dia tidak pernah menyatakan dirinya itu sebagai Allah. Ya supaya, makanya kalau dia tidak pernah mengklaim supaya biarlah orang yang menilai, kan manusia yang menilai. Ya dari mana itu kamu tahu itu supaya itu keinginan dia? Itu kan asumsimu sendiri. Iya, betul. Dia yang turun ke dunia. Makanya dia turun ke dunia. Yang tahu tujuannya turun ke dunia itu siapa? Kamu atau dia? Iya, dia kan, Bapak. Ada nggak dia bilang bahwa dia turun ke dunia itu nggak ngaku sebagai Tuhan untuk ngajarin kamu supaya rendah hati? Ada. Mana dalilnya? Waduh, itu nggak tahu. Kayaknya ada sih. Gini bro, setahu saya Yesus itu memang mengajarkan untuk rendah hati, tapi tidak mengajarkan rendah hati dengan jadi Tuhan, jadi manusia itu tidak ada. Itu hanyalah asumsi dan doktrin gereja. Enggak, nah sekali lagi nih. Itu asumsi saya sendiri sih, pendapat saya. Nah, asumsi pribadi. Oke. Berarti artinya gini, apa yang kamu ucapkan ini bukan apa yang dikehendaki Tuhan. Artinya kamu sedang mewakili Tuhan, padahal itu belum tentu keinginan Tuhan. Ya, nah yang kedua adalah
menurut kamu, kalau memang dia turun ke dunia, dia ingin turun ke dunia itu ingin dipandang sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Silakan dijawab. Intinya gini, intinya dia dipandang sebagai manusia supaya dia itu menyamakan diri dengan Nah, kita. dia mau dipandang sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Manusia dulu. Kalau memang dia ingin dia dipandang sebagai manusia, kenapa kalian tuhankan? ingin apa ya, menyamakan dengan diri kita. Ya itu makanya dia itu merendahkan diri kita. Makanya dia datang ke dunia ini ingin dipandang sebagai apa? Sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Komplit. Manusia dulu. Kenapa kamu malah menganggap dia sebagai Tuhan? Berarti kamu tidak menjalankan keinginannya. Bukan, maksudnya manusia ini kan, maksudnya saya itu dia. Kamu nebak-nebak berarti. Kamu nebak-nebak kalau dia Tuhan. Berarti kalau saya tidak menganggap Tuhan dan memandang dia sebagai manusia, saya lebih benar mengikut. Saya memandang dia sebagai manusia, kamu memandang dia sebagai Tuhan. Sementara dia ingin kita memandang dia sebagai manusia. Siapa yang mengikuti kehendak dia sekarang? Saya atau kamu? Aduh, nggak bisa jawab deh. Soalnya itu Nah. pandangan saya. Agama yang benar tidak mungkin penjelasannya bertentangan dengan akal. Ketika kamu menjelaskan dia datang untuk memperkenalkan dirinya sebagai manusia, maka ketika dia ingin dipandang sebagai manusia, lalu saya pandang dia sebagai manusia dan kamu memandang dia sebagai Tuhan, yang menjalankan keinginan Yesus siapa? Saya. Dia kan ingin dipandang sebagai manusia, saya memandang dia sebagai manusia. Dia datang sebagai manusia, ingin dipandang sebagai manusia, kamu malah menuhankan dia. Berarti yang tidak menjalankan keinginan dia adalah kamu. Kami umat Islam seluruhnya justru menjalankan keinginan dia, yaitu dipandang sebagai manusia. Coba kamu lihat ayatnya ada nih, ya. Bahkan kalau kamu mengatakan dia bukan manusia, artinya kamu anti Kristus. Coba kamu buka dalam kitab kamu, ya. Nih. Aduh, nggak bawa kita. Enggak, ini nih saya kasih kamu ayat, saya bacakan deh. Bentar ya. Kamu buka dalam 1 Yohanes ya. Bentar. Nih. Dalam kitab 2 Yohanes pasal 1 nomor 7, saya tunjukin sama kamu ayatnya. Kita tidak bermain dengan kata-kata, kita menggunakan data ya. Saya tidak suka bermain kata-kata, saya suka bermain data. 2 Yohanes pasal 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat ya, banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ya, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu adalah si penyesat dan anti Kristus. Sekarang kamu buka 2 Yohanes pasal 1 nomor 7. Nah, sekarang saya tanya, kamu memandang Yesus sebagai apa? Ya sebenarnya sih kalau di iman saya sih sebagai manusia sekaligus sebagai Tuhan. Waduh, anti Kristus. Nandar, kamu memandang Yesus sebagai apa, Nandar? Oh, kabur si Ya, Nandar. itu. Mencret Nandar ditanyain. Coba kamu tanya sama saya, menurut ini Yesus itu apa? Saya jawab, dia manusia. Maka saya tidak masuk dalam antikristus, karena saya memandang dia sebagai manusia, karena dia memperkenalkan dirinya sebagai manusia yang statusnya adalah Rasulullah, utusan Allah, yang dimuliakan oleh Allah, tidak dihinakan oleh Allah, karena Allah mencintainya, karena dia wajihan fi dunya wal akhirah. Dia tidak mati terkutuk, dia tidak dihinakan, tidak dinistakan, karena Allah mencintai dia. Seperti itu, saudaraku. Ya udah deh, nggak apa-apa itu kan. Ya, itu keyakinan saya, Ya, tapi keyakinan betul. saya ini berdasar, saya tidak masalah dengan Anda. Anda kan Katolik. Iman itu adalah hasil jerih upaya manusia mencari tahu. Kalau memang Anda sudah cukup merasa bahwa Kristen atau Katolik adalah agama yang layak untuk Anda imani sampai mati, silahkan saudaraku. Tidak apa-apa. Kami Betul, lakum itu dinukum kembali waliyadin. kepada- Ya, Iya. semuanya itu kan kembali kepada hak prerogatif. Iya, Betul. agamamu untukmu, agamaku untukku. Yang Betul. penting kita sama-sama mengedukasi. Saya sudah berikan kepada kamu pengetahuan. Kalaupun kamu menolak, itu bukan lagi menjadi wewenang saya, karena kamu Betul, punya betul. hak prerogatif untuk memilah mana yang kamu yakini benar. Betul. Tapi kalau dalam dunia dialektika, ketika kita bicara, kita harus bisa membuktikan apa yang kita ucapkan.
Karena iman itu juga harus dibuktikan. Kalau iman tidak dibuktikan namanya iman buta. Begitu adindaku yang ganteng. Hati-hati dengan Kadang Lina menurut saya Wijaya ya, kadang Dek. juga gini. Dek, hati-hati sama Lina Wijaya ya. Soalnya Lina Wijaya ini lagi birahi. Nanti kamu dikejar sama dia loh. Si Cecen kasihan dikejar-kejar sama Lina Wijaya, Dek. Kadang iman itu juga nggak perlu bukti juga sih menurut saya sih. Ya nggak apa-apa. Kalau mau iman buta nggak apa-apa. Betul. Ya udah deh. Makasih buat ini sharing. Siap adindaku. Hati-hati dengan Lina Wijaya ya. Kamu nanti kalau di DM Lina Wijaya, hati-hati loh ya. Oh, Soalnya dia tuh tipikal-tipikalnya kayak kamu nih, cindo-cindo berondong. ya makasih. Iya. Udah. Makasih Wi. Hati-hati Makasih, Bang Neta. adekku. Ya, sehat-sehat adekku. Sehat-sehat ya, hati-hati berondong-berondong dari kalangan cindo-cindo karena seleranya Lina Wijaya ini pertama berondong dan cindo ya, ngebet banget dia ya. Hati-hati loh, nanti kalian diteleponin 50 kali kayak Cecen loh. Cecen aja sampai trauma tahu. Makan kue dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi agama itu nggak semata-mata logika, Uni. Ada kalanya percaya walaupun tidak melihat, itu iman, nggak logika. Jadi saya lihat kamu memahami Kristen itu pakai kacamata Muslim tidak akan bisa. Kayak ginilah, bagaimana logikamu menjelaskan Baginda bisa membela bulan sementara bulan di atas, Baginda di bawah, tapi kan percaya dengan itu kan? Secara logika kan nggak masuk akal. Nah gitu loh. Jadi nggak semua iman itu dicerna secara logika. Jadi selama ini kalian itu memaksakan iman Kristen itu dicerna secara logika. Tidak bisa. Sekarang kelahiran Yesus saja kan di luar logika. Kok bisa dia lahir dari perawan Maria tanpa hubungan biologis? Nah, itu kan di luar logika, di luar nalar kan itu. Jadi yang salah selama ini kan kalian memaksakan memahami ajaran Kristen itu harus logika masuk akal. Nggak bisa. Makanya selama ini kalian memaksakan logika, itulah kebotolan kalian. Iman itu tidak bisa logika, tidak bisa. Ada saatnya logika, ada iman gitu. Nah, terus bulan itu dibelah sama Baginda, manfaatnya untuk umat apa kan gitu. Tapi percaya dengan itu kan. Bukannya biasanya mujizat itu yang dibikin nabi-nabi itu bermanfaat pada umatnya. Kayak Musa akan membela laut, bisa nyebrang itu dari Mesir ke Palestina kan gitu. Terus guna Tuhan gue menghidupkan Lazarus buat peradaban apa? Gini, itu kan membuktikan kekuasaannya. Yesus itu Giliran Nabi Muhammad kau tuntut gunanya buat peradaban. Giliran Tuhan kau bilang membuktikan kekuasaannya. Emang hantu belau kau ular, ludak? Enggak, gini. Memang saya akui peradaban kehadiran Baginda itu untuk peradaban memang saya akui. Kenapa saya bilang gitu? Di abad 13 kalian umat muslim menguasai segalanya. Astronot, iptek, sains, kedokteran. Contohnya kayak Al-Jabar itu yang menemukan dunia Islam. Aku udah pernah baca itu. Nah, Al-Jabar. tanya ajaran Kristen yang memperbaiki peradaban apa? Gini, tapi sekarang kalian tertinggal, kalian harus sadar, harus buka mata. Itu yang Enggak saya juga. sesatkan kalian. Tertinggal dalam hal Benar. apa? Mata uang tertinggi, mata uang dinar. Dan bahkan investor terkaya dari Qatar, orang Islam semua rata-rata. Bahkan kau tahu Donald Trump itu, Presiden Amerika itu yang kau bilang orang-orang paling kuat itu. Bahkan itu dikasih pesawat sama Raja Arab. Anak Tuhan Kau dikasih bicara- pesawat sama Raja Arab. Bentar dulu.
Apa yang Kau- kau bilang? kau- Kenapa kau negara-negara Kristen itu maju? Karena jual senjata, hantu. Beli Oke. produk pikirnya orang Islam. Lalu ngaku-ngaku kalau itu punya mereka. Anda kan Kau pikir aku nggak belajar apa? Anda Kalian kan bicara kreteng-kreteng di dunia di Indonesia ini nggak tahu apa-apa. Taunya kau pikir, bahkan kau tahu si Isaac Newton. Isaac Newton itu memang kreteng, tapi dia Unitarian, nggak percaya Yesus setara dengan bapaknya. sekarang, di saat sekarang yang peraih Nobel, peraih Peraih Nobel ini kau maksud, ini yang kau maksud peraih. Oh ini yang kau bilang peraih Nobel yang hebat itu. Ketunjukan kau. Gini, Ini tunggu dulu. Kau kan bangga-banggakan peraih Nobel sebentar, nih. sebentar. Sabar. Dengar dulu. Kalau aku pakai data, Dengar- kau bermain kata kau. dengar dulu Kau tengok nih videonya peraih dulu. Nobel. Dengar Kau dulu. tengok peraih Nobel ini, hantu belau. Ini peraih Dengar Nobel kau dulu. yang kau bangga-banggakan. Penerima Nobel Perdamaian Uskup Belo dituduh lakukan pelocohan SKS sama anak, patikan akui sudah beri sanksi. Kau bangga-banggakan peraih Nobel, sementara ketika uskup aja penerima Nobel malah ditusbol pantat anak kecil. Kau nggak sadar kau? Ngapain peraih Nobel? Yang paling penting itu nyata. Contoh, peradaban Islam mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan gara-gara dikekang sama Oten. itu saya akui, itu saya nggak pungkirin, saya akuin. Jadi dulu makanya loh. aku tanya, Tuhan kau membangkitkan Lazarus itu gunanya apa buat peradaban? Si Lazarus ini Memang- jadi apa? Apakah si Lazarus ini jadi itu bukan saintifik? untuk peradaban. Anda Ya tidak tahu sudah, kalau bukan itu nggak guna itu Tuhanmu hadir ke dunia, bro. Besaran Tuhan Ngapain itu bertuhan kan? Tuhan bisa membedakan mana Lebih baik kalau peradaban kau pengen untuk kali menyembah pada manusia, ini kau kebesaran. sembah Nabi Muhammad lah, masih ada gunanya buat peradaban, atau Isaac Newton lah. Saya Tuhan kau akuin itu, saya sembah. bilang. yang menimbulkan Al-Jabar kan dunia Islam. Saya nggak pungkirin itu. Tapi sekarang lihat kayak di Jakarta, rumah sakit yang mewah sekarang punya Kristen, sekolah yang Ya berkualitas wajar di orang Kristen itu kalau rumah sakitnya mewah. Kenapa? Karena pendetanya aja Ya, kaya raya karena- semua. karena Kau tengok SDM-nya di dalam karena kok SDM-nya cerdas. pula. SDM itu Orang cerdas. kaya Kalau itu SDM bukan bagus, karena dia negara cerdas. itu Kau cepat tengok di maju. pendeta kau Kalau kaya-kaya nih. SDM-nya itu jongkok, Apa negara itu pula, tidak akan maju. Yaudah, kau tunjukkan Lihat jurnal Jepang, penelitiannya kalau Kristen itu SDM-nya IQ-nya itu tinggi. Ayo, maju, nih. makanya Nih, maju. nih. Kalau kita ini kan bahas-bahas dari Alah, dulu, dari maju dulu. karena kalian itu Tiap ngambilin hari duit gali, tiap orang. hari gali. Pendeta kalian itu gemar Makanya, ngambil perpuluhan nih. bangsa ini Kau tengok nih Gilbert nih. Kau tiap tengok hari nih si Gilbert dari nih. Jepang mau Tengok, mau hidup di viral. planet Diam lain. kau, Eropa kalau aku mau pakai di data bukan planet bermain lain hidup. kata, kau fitnah aja kau. Aku tengok pakai data nih. Viral gaya hidup mewah Gilbert, Lumang Indong. Ternyata ini sumber pendapatan pendeta. Wey, sumber pendapatan pendeta itu uang persepuluhan. Wajar kalau gereja kalian mewah. Semakin mewah gerejanya, semakin tinggi pula nilai pendetanya, semakin dapat uang perpuluhan. Kau pikir orang kaya di Islam itu justru orang kaya itu orang yang paling dekat dengan neraka jahanam. Kau tengok Yesus berkata apa? Jualah semua hartamu, kau berikan kepada orang miskin. Tuh kata Yesus nih. Kristen ini bertimbang terbalik, Tuhan kau miskin. Ketika kau pamerkan kekayaan orang Kristen, kau menghina Tuhan kau miskin. Kata siapa? Matthew Henry yang bilang. Janganlah kau pamer-pamerkan kekayaan orang Kristen yang minta uang perpuluhan itu, kayak Gilbert itu. Jangan kau pamerkan kekayaan Kristen yang jual senjata di negeri sana. Itu kekayaan mereka didapatkan dari hasil pembiadaban. Tuhan kau sendiri miskin. Kau bangga dengan Tuhan kau yang miskin harusnya. Harusnya kau bangga yang mengikuti Tuhanmu itu orang di Afrika sana, hidupnya minta-minta. Hah? Sedih saya kalau orang Kristennya begini diskusinya malah curhat. Kau membanggakan orang kaya dan itu pun bukan harta kau. Kau banggakan harta dari gereja yang ambil perpuluhan 10% hasil per bulan orang kerja yang bengak-bengok. Kau pikir perpuluhan itu gak jadi polemik di agama kau? Jadi polemik. Kaya mereka karena mereka ngambil perpuluhan jemaat. Lalu mereka kaya raya, gerejanya mewah. Kau bilang mereka SDM-nya tinggi. Itu bukti SDM-nya rendah karena menjual agama untuk perutnya. Kau tengok itu. Kau tengok jemaat gereja makan ubi, pendetanya naik lores. Lihat agama kami. Agama kami bukan mementingkan tentang keuangan, tapi mementingkan kualitas value. Apalah ini kau bilang kualitas SDM gara-gara kaya. Kau tengok itu kemarin yang pakai emas itu ketangkap masuk penjara, itu korupsi. Hei hantu belau, dari mana kau tahu itu bukan hasil korupsi, hasil menjual diri? Bukan kekayaan yang menjadi asbab seseorang itu SDM-nya tinggi, hantu.
ya Kristen. Tapi yang menjadi asbab seseorang itu bervalue adalah ketika dia mampu berkata benar dan mampu berkata salah dan mampu minta maaf. Itu baru value. Umat Islam bos, begitu diajarkan. Benar katakan benar, salah katakan salah. Tidak takut mengatakan benar, tidak malu mengatakan saya salah. Kalian ngeklaim orang kaya SDM-nya tinggi. Negara tertinggi mata uangnya itu negara Islam, dinar bukan euro. Kau pikir dolar? Donald Trump itu dikasihani sama siapa? Bukan Raja matamu Arab. ini melihat sekitarmu. Aku ini kalau bicara skalanya internasional. Kalau aku bilang kawanku Kristen kaya raya karena dia jual. Kau tau nggak kenapa orang Kristen kawanku orang Batak dia? Kristen banyak tuh di PT waktu di Batam. Kau tau kenapa kaya-kaya? Itu pun udah susah hidupnya. Gara-gara dia menjalankan uang, rentenir dia, jadi orang rentenir dia. Kau tau itu? Mau aku sebutkan namanya siapa? Banyak namanya. Ada namanya Adelina Naibaho. Anda Dia aku sirik pernah ya. minjam duit. Dulu aku pernah minjam duit sama dia soalnya 20% dia minta bunganya. Jadi minta pun kau miskin. Coba kalau kaya kamu. Bukan karena aku miskin, karena aku bodoh. Tapi itu dulu, makanya aku nggak mau lagi bodoh. Karena Kalau kau kan SDM-mu bertahan rendah, kebodohan jadi kau. terbelakang. Bukan. Buka kacamatamu ini. Bukan. Kenapa ada Yang orang Islam yang menemukan terjebak dengan hutang aljabar piutang? Bukan karena dulu SDM-nya, Islam. bukan. Yang menemukan Karena mereka tidak aljabar bersabar dulu dengan Islam. diam dulu. Sekarang Ini lo terbelakang. jelaskan dulu. Orang yang terlilit hutang bukan saja karena SDM-nya rendah, tapi dia tidak bersabar. Sumber daya manusia itu berkaitan dengan intelektualitas. Ada orang yang tidak bersabar itu tidak berkaitan dengan intelektualitas, karena ada orang-orang intelek yang nggak sabaran. Salah satunya aku dulu intelek tapi aku nggak sabaran. Nah, ketika aku mempelajari agamaku Islam, ternyata Islam menambahkan ruh kepadaku bahwa kalau kau percaya kepada Allah dan kau bersabar, maka dunia akan mengejarmu, dan itu terbukti sekarang. Dulu aku kejar dunia, malah aku yang terkait-kait. Inilah Islam. Semakin belajar agama Islam semakin berkualitas dan bervalue. Semakin apologet Kristen belajar Kristen semakin jadi biadab dan jadi sundal. Kau tengok Lina Wijaya jadi sundal. Semakin jadi apologet Kristen semakin jual diri. Kau tengok Edis Kudus TV, Tai Pudin. Mana ada apologet kalian yang berkualitas? Kalangan akademisi dari kalian justru dibuang sama Kristen. Semakin berkualitas orang Kristennya semakin dibuang sama Kristen sendiri. Semakin biadab kelakuan Kristennya seperti Kiamat si Kudus TV, semakin dijilat pantatnya sama seluruh umat Kristen karena kalian itu sumber dayanya memang rendah. Kalian tidak bisa membedakan mana orang pintar, mana orang botol. Makanya kalian menerima orang botol. Itu baru sumber daya manusia. Jadi kalau kami, kayak aku membuktikan sendiri. Kawanku loh, Kristen loh dia. Namanya Adelina Naibaho. Kau tahu, dia pinjamkan uang dengan bunga 20%. Makanya itu pun gak kaya-kaya. Udah jadi rentenir gak kaya-kaya juga di Batam hidupnya. Kenapa? Gak ridho Allah. Karena maksiat itu. Makanya teman-teman, hati-hati berteman dengan orang Kristen. Kalau dia baik, belum tentu dia baik betul-betul. Kenapa? Dia nawarin duit sama kau. Ripa, boleh aku main ke rumahmu Ripa? Iya kak, main kak ke rumahku kak. Aku belum gajian memang. Sedih kali lah aku tengok kau ya kak. Kenapa rupanya kak? Udahlah kau pinjam aja lah duit kakak dulu ya dek ya. Pinjamlah duit kakak dulu dek ya. Tenang aja kok dek. Sama kakak. Hah? Gak boleh kak, di agama aku gak boleh riba kak. Allah sama kitanya. Kita kan kawannya Ripa. Aku seringnya makan-makan tempat kau. Seringnya aku minta nasi kau. Hah? Janganlah kak. Nanti anakku gak makan. Ku tengoklah wajah anakku, aku belum gajian ya kan. Terlilitlah aku pinjamlah sama si Adelina Naibaho. Tahu kau itu? Ya. Itu tahu kau. Jadi kalau Kristen kaya raya belum tentu mereka hasil dari berkah. Bisa jadi karena jadi rentenir. Itu yang kau bilang SDM. Oh betul, aku punya fakta. Kalian mau tahu Facebooknya Adelina Naibaho? Aku tunjukkan nanti. Kalian tanya aja, si Ripa pernah pinjam duit sama kau? Dia aku itu. Tahu aku kelakuannya itu. Ya? Jangan kalian, aku ini belajar dari pengalaman hidup. Kenapa aku belajar dari pengalaman hidup? Karena aku menjalankan kehidupan itu supaya aku tambah sadar bahwa hidup itu begini kawan. Hati-hati dengan mulut Kristen yang lincah itu. Yang ditawarkan apa? Uang berbunga. Pernah? Coba aku tanya sama kalian dulu. Jujur kalian. Yang dibawa ini terlilit utang rentenir sama orang Batak. Di Batam. Di Batam kalian. Ya kan? Kalian tengok itu yang punya koperasi-koperasi itu. Mana paling banyak? Orang apa paling banyak? Aku tanya dulu. Hah? Itu pun gak kaya-kaya hidup mereka. Susahnya mereka hidupnya. Jadi ketika kau bilang kami orang Kristen kaya raya lalu itu SDM-nya tinggi, dari mana kau tahu kayanya itu dari hasil karena menjual intelektualitasnya? Jangan-jangan bisa juga jual dirinya kayak si Lina itu.
Linnya gratis, dia nggak jual. Begitu loh, Uni Emirat Arab adalah negara terkaya se-Asia Tenggara. Dinar itu mata tertinggi, mata uang tertinggi. Si Donald Trump aja terkaing-kaing sama Raja Salman. Kenapa? Raja Salman pula, Raja Arab. Kenapa? Karena bisa dibeli itu tengkuknya si Donald Trump itu. Amerika itu udah nggak punya uang lagi. Makanya kau tuh belajar kau global. Jangan belajar cuman tetangga kau tengok. Belajar itu dunia, kau pelajari politik dunia. Bagaimana mata uang berjalannya. Kau nggak tahu Amerika itu utangnya udah banyak. Kalian nggak tahu diri memang kalian. Emang inilah kalian ngakunya anak Tuhan, ngakunya sumber daya kalian pula ada. Kalau sumber daya kalian ada, nggak mungkin kalian menyembah pada makhluk yang berkelamin. Gitu loh. Ya, Kristen penghujat silakan. Hati-hati menghujat, ketampal ku telanjangi Tuhan kalian nanti. Aku nggak akan menahan diriku untuk menelanjangi agama kalian dan Tuhan kalian kalau kalian menghujat. Rifa, stop jadi PSK Nah, Rifa. ini nih. Itu aja pesanku, nggak bagus kau kalau masih jadi lonte berbicara agama. Itu aja Itulah pesanku ya. mungkin mamamu menyakitimu. Jangan lagi gini loh Jack, bisa jadi mamamu jadi pelacur itu untuk menjual dirinya untuk biar kau Udahlah makan Rifa. keluarga. Kalau Jangan mau kau aku hina. buka video. Aku tahu loh Jack, kau sakit hati karena mama kau itu pernah jualan mungkin. Aku cuma pesan sama mamamu ya, Mak, si Jack ini malu, mama jual diri di micet. Baliklah mama ke gereja ya mak ya. Kasihan si Jack ini, aku yang disalah-salahkannya. Mamanya, istrinya yang jual diri, aku yang dituduhnya. Aku nggak salah loh Jack. Mama kau yang jual diri, kok aku yang kau tuduh. Mungkin mukamu mama mirip aku, jadi benci kali kau sama aku. Ya kalau mirip aku mama manis mama berarti ya. Enggak lah, kayaknya nggak mirip sama aku. Karena mama mukanya peta, hidungnya kotak kayaknya. Jangan kayak gitu Jack. Bisa jadi teman-teman, mungkin mamanya bukan PSK ya. Kayaknya mamanya bukan PSK. Tapi seseorang itu benci dengan perempuan dan menuduh orang itu perempuan PSK. Mungkin orang terdekatnya adalah PSK dan menyakiti hatinya. Mudah-mudahan mamanya si Jack bukan PSK ya. Maaf ya mak ya kalau mama bukan PSK ya. Anak mama tolonglah mak. Mak aku mau tanya mak. Mama dulu waktu membikin anak mama ini ada mama berdoa dalam nama Yesus. Nah inilah mak akibatnya anak mama. Nuduh-nuduh perempuan yang dia tidak kenal jadi PSK, memfitnah kerjaannya padahal dia jantan, Mak. Mak, coba ingat-ingat dulu waktu Mama bikin anak Mama ini, Mama berdoa atau tidak? Oh ya, Mama kan keresteng ya. Nggak ada aturan ya, Mak ya. Lupa. Makanya anak Mama jadi kayak gitu. Jadi pesundal dia. Ngeri juga ya jadi Kristen ini ya, teman-teman ya. Kalau nggak memfitnah, bercabul, mengibul ya. Kayak gitu-gitu aja kerjaan mereka ini. Kenapa mereka ini ya? Kenapa kau dekat-dekat dengan PSK, Jack? Seringkali kok, berhentilah Jack nonton film bokep ya, Jack ya. Jack, saran bunda ya, anak bunda ya, hentikan nonton bokep. Berhenti chat-chat dengan wanita-wanita micet. Ya, hargailah istrimu, pakailah istrimu itu. Iya, aku tahu mungkin istrimu udah nggak enak lagi. Tapi ya, gimana ya, kan memang kalian kan Kristen nggak diajarkan cebok. Kan kalian nggak diajarkan cebok, tutorial cebok aja kalian nggak tahu, cuman buat sekop kalian diajarkan. Makanya mungkin bau, jadi kau nggak lagi berminat dengan istrimu. Tapi janganlah kau birahi sama aku, Jack. Aku ini miliknya umat Islam, calon suamiku pasti Islam. Nggak ada ceritanya aku mau nikah sama Oten. Jangankan Oten, mu'alaf aja nggak akan pernah mau aku ya. Dengarkan baik-baik itu. Apalagi gue masak, Tuhan banyak. Selamat pagi. Pagi gue masak. Boleh saya tanya sedikit? Banyak aja lah gue masak, jangan sikit-sikit. Oke. Allah itu Lord atau ilah? Allah itu ilah. Ilah. Kalau Allah adalah ilah, ya. Kenapa kalian sebut Tuhan? Ya karena Tuhan definisinya pencipta yang tidak diciptakan. Oke, nah itu definisi kalian ya, nggak apa-apa. Jadi di Bible itu Lord Tuhan, Allah ilah atau dewa. Terus? Nah, kalau Allah adalah ilah, kalau apa kau pakai kesadaranmu sepenuh-penuhnya, berapa banyak ilah di semesta ini? Ilah banyak. Sembahan banyak. Ilah itu kan artinya sembahan. Sembahan yang benar Ilah cuma bukan satu. sesembahan. Ilah bukan sesembahan. Ilah itu sembahan yang disembah. Kau pula yang bantah aku. Kau nggak ngerti apa-apa. kau Ilah pula bantah aku. adalah yang disembah itu hanya raja atau tuan atau Tuhan. Apalah kau ini?
Kau bertanya, kau pula yang menjawab. Udah kau ngomong Iya. dikata aja. Yang Udah waras aku jawab. hanya Ilah menyembah itu Tuhan. artinya sembahan. Sembahan itu banyak, tapi sembahan yang benar tuh cuma satu. Oke, bisa buku buktikan kalau Allah sama sekali tidak maha pencipta? Kau ini hanya akan membuktikan agama kau itu nggak beres. Kalau kau semakin membuktikan agama Islam itu nggak beres, semakin kau telanjangi agama kau di sini nanti. Kau siap-siap aja. Silakan. Oke. Yaudah buktikan mana dalilnya di Al-Quran dan Kalau hadis. Allah bisa memberi hidayah, saat Allah memberi hidayah, di mana posisi Allah? Bagaimana caranya? Kan otak kau nggak sehat kan? Kau mau membuktikan kalau Tuhanku tidak maha pencipta. Tapi kau yang bertanya sama aku, kan gila kau. Makanya aku bilang kau memang cocok kawin sama Darni, kalau nggak sama si Rasmi. Itu cara pembuktiannya. Kok aku pula yang kau tanya untuk membuktikan? Kau membuktikan, buktikanlah sendiri. Kalau aku membuktikan Tuhan kau nggak tahu apa-apa, bisa aku tunjukkan dalilnya. Makanya aku cocok kau nikah sama si Rasmi. Kau jadi penjual tua aja sama si Rasmi sana. Cocok kau jualan tua serius. Gak ada gunanya. Merepet lah aku jumpa sama laki-laki kayak kau. Kau yang mau membuktikan, aku pula yang kau suruh membuktikan. Kan gila kau. Nikah kau sama si Rasmi sana cepat. Jual tua banyak-banyak biar mabuk kalian Kristen semuanya di gereja ya. Parah Kristen-Kristen ini guys. Mereka yang mau memfitnah agama kita, kita pula yang disuruhnya membuktikan. Bukan agak gila, emang udah ODGJ mereka ini semuanya. Kafir-kafir nih ya. Tuhan banyak lah dia bilang, pejabat surga lah Tuhannya. Nikah kau sama si Rasmi sana, kau jual tua sama si Rasmi. Mending itu kerjaan kau. Mending kau besarkan anak-anak kau dengan jual tua, pinjamkan uang, bungakan ya. Si Rasmi kau suruh jadi rentenir. Nah, kau jual tua. Nanti kalau uang kalian nggak ada, si Rasmi kau suruh raba sama mobil-mobil oplet biar ada duitmu. Ya kau sekolah kan anak kau di situ ya. Parah Kristen-Kristen nih loh. Kau menghadapi Bunda Gembala, ngapain kau naik? Nggak usah kau naik, kau merusak peradaban kau. Makin banyak orang botol gara-gara kau. Rusak peradaban gara-gara kau. Tuhan lah pejabat surga, kau bilang bapak kau lah pejabat di surga. Kristen ini luar biasa merusak peradabannya guys. Halo Adam Danis, agamanya apa Pak? Halo Pak Adam, agamanya apa Pak? Halo Pak Danis, agamanya apa? Oh Pak Danis, apa agamanya Pak? Nah, turun lah Pak. Makasih udah naik. Kau naik telah menge-PHP-kan kita. Jangan kalian berharap aku lemah lembut sama laki-laki aja Nabi. Nggak ada kewajibanku lemah lembut kepada laki-laki yang naik ke sini yang cuman pengen nongkrong di sini. Ya. Akhlaknya perempuan di zaman akhir zaman ini menurut Gus Baha adalah ketus. Itu kata Gus Baha. Ketus. Apa kau? Nah gitu kan. Biar ilfil tuh kan. Ditiru sama Ray. Mari guys, aku cari akun satu lagi buat naik ya guys. Sabar. Kalian tahu nggak? Aku udah trauma baik-baik sama saudara-saudara Islam. Takut aku nggak mau lagi. Tidak akan pernah lagi. Nauzubillah min dzalik ya Allah. Fitnah itu lebih kejam daripada fitness teman-teman. Ngeri kawan, ngeri. Fitnah itu kejam. Ya, jadi fitnah itu kejam. Jadi untuk kita menghindari fitnah, kita backup diri kita dulu ya. Kita lindungi diri kita dari fitnah dulu. Ini nandar nih. Jadi saya ini tukang mengembala. Jadi jangan kalian, kalau tidak ada urusan dengan pengembalaan jangan hubungi saya ya, tidak ada. Ya masih ingat aku. Dulu.
masih ingat aku sama nasihat nenek aku zaman dulu ya. Nenek aku bilang begini, "Dek," kata nenek aku, "jangan kasar-kasar sama laki-laki ya, nanti bisa jadi dia sakit hati ya, terus nanti dia melakukan kejahatan kepadamu." Ternyata kata nenek aku itu betul. Banyak kulihat perempuan-perempuan yang ditaksir sama laki-laki, lalu perempuan yang nggak mau dipaksa, disimpanlah fotonya, dipaksa nikah. Ih, ngeri kawan, karena laki-laki kalau sudah punya penyakit di hatinya, mereka mengerikan. Hati-hati loh, itu nggak ada kaitan dengan agama guys, itu memang hatinya udah busuk. Laki-laki yang memiliki penyakit hati, dia ingin mendapatkan apa yang dia mau, dia tidak peduli dengan marwah seorang muslimah guys. Ya, hati-hati guys ya. Makanya perempuan-perempuan Islam, kalau kita terkena fitnah, mari kita beristighfar. Apa yang salah dari kita? Mungkin kita yang terlalu akrab dengan laki-laki lain mungkin ya. Makanya aku menghimbau buat kita semua perempuan-perempuan Islam yang bersosial media, ingat, sosial media ini salah satu sumber fitnah terbesar ya. Ingat, aku bicara ini bukan karena aku sudah benar, aku bicara ini supaya mengingatkan kalian, karena aku pernah mengalami hal-hal begitu. Hati-hati saudaraku. Aku bicara bukan karena aku sudah merasa benar, teman-teman. Sekali lagi aku ulangi ya, aku bicara bukan karena aku merasa benar, tapi aku mengalami peristiwa-peristiwa seperti itu, supaya kalian tidak gampang difitnah, supaya kalian tidak gampang berkenalan dengan laki-laki sembarangan ya. Lanjut, ini buat saudari aku yang cewek-cewek di bawah ya. Kalian kalau ada orang DM laki-laki ngaku-ngaku sama kalian, jangan langsung kalian percaya, karena kalau memang dia adalah orang benar, dia akan mendatangi rumah kalian dan bertemu dengan orang tua kalian ya. Dengarkan baik saudara-saudara aku ya, love scamming itu terjadi di sosial media. Baru-baru ini banyak berita tentang love scamming ya. Kalian jangan supaya kalian tidak terfitnah seperti itu, karena kalian saudara-saudara aku, jaga diri kalian dengan cara apa? Pertama, kalau ada laki-laki yang DM kalian di inbox ataupun di WhatsApp, jangan langsung kalian percaya. Kalau memang laki-laki itu serius ingin menikah dengan kalian, maka dia akan mendatangi keluarga kalian. Ya, laki-laki sejati kalau dia menginginkan kalian menjadi istrinya, dia akan perjuangkan kalian. Cara baik dia bukan mendm kalian terus ngajak kalian skidiu ihu. Bukan ya. Bukan muji-muji kalian cantik, kalian wow, bukan. Laki-laki yang betul-betul laki-laki Islam, ketika menginginkan seorang perempuan, dia ajak nikah, bukan ajak ihi-ihi. Ya. Dia akan datangi keluarga kalian, dia akan telepon orang tua kalian. Ya, dia akan telepon orang tua kalian, "Mama, Papa, saya akan menjaga si Rifa, Mama, Papa. Saya akan bawa si Rifa ke tempat saya akan backup hidupnya, saya nafkahi dia. Mama, Papa, izinkan, ya. Saya akan lindungi dia sebagaimana saya melindungi diri saya sendiri semampu saya, Mama dan Papa." Itu baru laki-laki benar. Kalau laki-laki biadab, dia akan DM, "Uni, ta'aruf, ayo kita apa itu?" Hindarkan saudari-saudariku, ukti-ukti sayang. Kalau kalian tidak mau terfitnah dunia akhirat, maka jangan balas DM laki-laki ndak jelas. Ya, jangan mau. Kenapa? Karena ini dunia fitnah. Kita baik biasa saja kepada laki-laki, kita bisa kena fitnah, apalagi kalau kita berlebihan, ya. Ya, betul itu. Ngeri kawan. Kenapa? Buaya dan biawak itu banyak di sosial media. Karena orang-orang ke sosial media ini semua rata-rata orang-orang yang butuh hiburan, dan mereka menjadikan perempuan sebagai hiburan. Hati-hati loh. Makanya banyak love scamming itu. Dengar baik-baik itu adik-adikku yang aku cintai karena Allah ya. Kalau kalian mencintai diri kalian, Allah mencintai kalian. Diam kau masa kamu rusak peradaban. Diam kau dulu ya, kau nanti aja ngomong. Allah itu sangat mencintai diri kita. Makanya Allah aturkan kita sebagai perempuan untuk menjaga diri kita. Tapi ketika Allah sudah tunjukkan cintanya kepada kita dan kita berkhianat terhadap Allah, maka kalau kita terjadi hal buruk kepada kita, jangan salahkan Allah lagi, salahkan diri kita. Perbaiki sikap kita ya. Saya contoh, dulu saya sering ketemu sama apologet nongkrong. Saya perempuan cuma 2 orang 3 orang, yang lainnya laki semua apologet, walaupun mereka adalah orang-orang yang menjaga saya misalkannya. Tetap tidak boleh teman-teman, tidak boleh ya, tidak lazim gitu ya, karena itu menimbulkan fitnah keji ya, seperti itu. Sama-sama kita jaga diri. Ingatkan saya ya saudari-saudariku ya, ingatkan saya kalau suatu saat misalkannya saya salah nampak di mata kalian, ingatkan saya, saling mengingatkan kita. Jaga saya dengan kalian nasihati ya, jaga saya dengan tidak kalian jadikan saya adalah salah satu sumber fitnah itu. Apalagi gue masak
Kenapa Muslim memilih Muhammad sebagai Tuhan ke surga? Tidak ada satupun umat Islam menuhankan Nabi Muhammad. Tuhan artinya pemimpin. Tidak ada. Tuhan itu artinya adalah pencipta yang tidak diciptakan. Kisah Rasul 2, 3, 6 dan Kisah Ya itu Rasul agama 5, 3, 1. kau. Agama kau kareteng. Tuhan artinya pemimpin, Tuhan artinya Lord. Agama kau itu. Agama kau siapapun Tuhan, keledai pun Tuhan kau tuhankan. Pertanyaan Keledai saya, pun kalau jadi kenapa pemimpin kau Muslim tuhankan. memilih Muhammad sebagai Tuhan menuju surga? Nabi Muhammad itu Rasulullah. Kenapa dipilih? Karena dia berakhlak mulia, nggak sama kayak Tuhan kau sama pemimpin. Paulus. Karena akhlak Oke, kami nggak tidak apa-apa. pernah menuhankan Nabi Kenapa Muhammad. Muslim memilih Muhammad sebagai Alah, kau bilang aja kau pengen nuhankan Nabi aku, nggak cukup satu Tuhan kau ini ku tengok. Nabi kami pun pengen kau tuhankan. Kau tengok ini. Dalam KBBI kata Tuhan itu apa artinya? Nih sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya. Sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan. Nah ini kami tidak pernah menyembah Nabi Muhammad. Kau kalau menyembah keledai, sembah aja keledai. Jangan kau ajak-ajak aku nyembah keledai. Muslim memuja Muhammad. Mana pernah aku memuja-muja Nabi Muhammad? Aku memuja Allah karena menghadirkan Nabi Muhammad. Kau Buktinya tengok salawat itu mana pernah puja-pujaan. Makanya aku termasuk orang yang tidak memuja-muja Nabiku berlebihan. Aku memuja Nabiku dengan memuji Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Emangnya kau? Kata kau Tuhan kau puja-puja tapi kau kutuk dia. Tuhan terpuja tapi terkutuk. Sementara kami Yesus tidak pernah hanya memuja-muja salah berlebihan seorang makhluk. Tuhan. Mana Yesus pernah Nabiku hanya mengizinkan salah memuja-muja seorang dia. Bahkan salawat pun ada aturannya. Hantu belau. Apakah Muslim mentaati Allah? Bukan cuma mentaati Allah, mentaati Rasul, mentaati ulil amri kami. Apalah kau ini? Mentaati artinya mentuankan. Bapak kau itu turun kau, merusak peradaban kau, KBBI pun kau rusak. Begitu ya menghadapi biawak tuh kayak gitu teman-teman. Tidak perlu kita lama-lama menghadapi biawak yang merusak peradaban. KBBI pun diperkodok sama dia. Jelas di KBBI ini Tuhan itu sesuatu yang disembah. Sejak kapan kita nyembah Nabi Muhammad? Kau nyembah bapak kau pun terserah kau lah, nggak ada urusan dengan kami. Kau nyembah Paulus suka-suka kau. Kau nyembah Agustinus suka-suka kau. Kok kami pula kau aja. Begitu ya teman-teman ya. Itu tutorial menghadapi biawak teman-teman ya. Biawak itu adalah makhluk langka yang wajib kita berdayakan. Seperti itu. Apa kabar? Apa kabar? Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mau tanya Uni. Agamanya apa? Islam ya? Iya, Oke. Pertanyaannya seputar teologi, Islamologi dan Kristologi ya, Bang ya. Jangan pertanyaan-pertanyaannya bukan kapasitas saya, Bang ya. Saya di sini Bunda Gembala. Bunda Gembala Kristus. iya. Seorang gembala itu kan seorang gembala agama. Jangan jelaskan atau- kepada saya apa definisi gembala, Abang bertanya saja. Karena gembala perspektif saya belum tentu sama dengan gembala perspektif Abang. Gembala saya perspektif Al-Quran. Quran surah Al-Baqarah ayat 171 kalau tidak salah ya. Jadi saya bukan gembala menurut Anda. Saya gembala menurut Al-Quran saya. Silakan tanya aja, Bang. Iya. Pertanyaan pertama. Pertama, menjadi seorang apologet itu apakah hanya menjadi seorang pengembala saja, atau bisa jadi seorang petani kan, seorang seorang murabi dan seorang wali juga kan, gitu. Jadi bukan Terserah, hanya Bang. seorang gembala. Abang mau gitu. jadi seorang penggembala sekaligus Nabi nggak apa-apa, nggak ada yang larang. Oh iya, itu pertama. Kemudian yang kedua, kebanyakan seorang muslim itu terjebak dengan ritual gitu kan ya. Saya nggak tahu siapa Sementara- satu orang Islam yang terjebak dengan ritual. Abang ya? Keluarga Ya, saya nggak ada maksudnya, Bang, yang terjebak dengan ritual. Muslim yang mana? Abang jangan mewakili muslim itu keseluruhan. Ada suara Ya. anak kecil di sini ya. Bang, ketika Anda mengatakan kebanyakan orang Islam terjebak dengan ritual, sebutkan nama muslimnya, Bang. Kalau nggak Abang menghina itu, memfitnah Abang itu. Kalau Abang nggak bisa tunjukkan data muslimnya, berarti Abang membawa diri Abang sendiri. Hati-hati, Bang. Muslim itu adalah identitas. Iya, identitas kan, ketunduk patuhan gitu. Muslim pada siapa? Tuhan Muslim semesta mana? Sebutkan namanya, Bang. Nama orang yang terjebak itu. Iya, maksudnya ya terjebak
dengan Saya lagi nggak kegiatan-kegiatan nanya bang, ritual saya gitu. tanya muslimnya yang mana yang terjebak itu, sebutkan dulu bang namanya. Ini pandangan saya aja gitu. Bang, hati-hati Tidak. bang, pandangan abang belum tentu benar. Abang bilang orang lain nih bang. Muslimnya abang atau orang lain? Kebanyakan gitu. Ya, kebanyakan satu aja tunjukin. Abang bilang kebanyakan muslim, abang pindah orang Islam nih. Sebutkan satu orang Islam yang menurut abang terjebak dengan ritual dan bawakan buktinya ke sini biar kami tonton, biar kami tahu, biar kami berubah nih. Oh, ada Islam yang botol-botol gini gitu loh. Jangan memfitnah bang. Mengatakan kebanyakan Islam begini dan begitu tanpa bukti itu bisa jatuh fitnah kepada orang Islam tersebut bang. Iya. Gak, maksudnya kan dari segi ibadah mungkin rajin gitu ya. Apapun bang, Tapi saya tidak diajarkan menilai Islam. Saya tidak pernah diajarkan dalam agama saya menilai bagaimana kualitas iman seseorang. Yang diperintahkan kepada saya memiliki value dalam ibadah saya. Maka ketika Anda menilai kualitas iman orang lain, apa penelitian yang sudah Anda lakukan? Iya, dari kebanyakan aja mungkin karena Iya, saya makanya melihat abang tunjukkan bukti kebanyakannya. Mana kebanyakannya yang mana? Contohnya siapa? Sebutkan namanya. tidak ada sih, ini mah menurut pandangan Ya saja. sudah, kalau gitu. begitu berhenti bang. Minta maaf kepada orang Islam yang telah abang fitnah bang. Silakan. Ya, mohon maaf sebelumnya. Tapi ini menurut saya saja gitu. Apa kalau Izin menurut saya abangku salah ya saya salah. saudari Anda. Saudari Anda ini ingin menyelamatkan Anda dari siksa api neraka. Fitnah itu adalah perbuatan keji. Fitnah itu artinya membicarakan seseorang yang dia tidak suka dengan pembicaraan itu. Membicarakan seseorang yang tidak dia lakukan perbuatan itu. Gibah, membicarakan orang lain yang orang itu kalau tahu dia dibicarakan, dia kan tidak suka dengan hal itu. Nah, yang abang katakan tadi muslim itu merujuk kepada saya, Nandar, dan banyak orang yang menonton. Nah, abang bilang banyak, tapi abang tidak bisa menunjukkan spesifiknya muslim yang mana. Maka ini bisa timbul fitnah nanti. Hati-hati dalam menyampaikan diksi. Makanya saya itu tidak izinkan orang Islam naik ke sini ketika bertanya, takutnya pertanyaannya salah kaprah. Dan saya tidak mau mempermalukan satupun saudara Islam saya. Saya mengingatkan abang supaya kalau kita bicara itu kita pakai data bang. Contoh, rata-rata umat Kristen itu kelakuannya bejat. Nah, saya tunjukkan datanya. Siapa yang bilang? Ini Profesor Juan Cole. Kebanyakan yang merusak peradaban di dunia ini adalah Kristen. Nah, saya pakai data bicaranya. Artinya ada peneliti yang telah meneliti, mengkaji menggunakan ilmu pengetahuan. Ketika Anda bilang bahwa banyak umat Islam yang terjebak dengan ritual, orang Islam yang mana? Kita fitnah loh nanti. Kalau saya bilang ada orang Islam botol tapi dikasih tempat, namanya siapa? Mama Gufron. Itu saya bisa sebutkan nama langsung. Ada orang Islam ya, ngakunya adalah habaib tapi kelakuannya kayak hantu belau. Siapa? Habib ini gitu. Gitu bang, sebutkan saja namanya. Kenapa? Kenapa takut menyampaikan kebenaran? Kalau kita Islam sejati, kita nggak pernah takut menyampaikan kebenaran. Kalau abang bilang ada orang Islam terjebak dengan ritual, namanya siapa? Namanya adalah si Rifa misalnya. Dari mana Anda tahu pak? Iya, saya pernah lihat si Rifa ini sholat kejebak-kejebak mulu dia. Jadi begitu kalau kita bicara, karena kita orang Islam. Karena apa? Nanti di yaumil hisab kita dimintai pertanggungjawaban. Abang ditanya nanti, siapa yang Anda maksud? Muslim? Ya, saya Muslim. Nabi Muhammad Muslim. Nabi Ibrahim Muslim. Apakah Nabi Muhammad ikut terjebak ritual? Makanya spesifik bang. Itu mohon maaf ya. Izin saya hanya ingin mempertegas situasi supaya abang tidak terfitnah dan memfitnah, sehingga di yaumil hisab abang dicatat sebagai orang yang menyebarkan kabar syubhat. Na'udzubillah min dzalik. Mohon maaf kalau saya agak sedikit tegas. Saya sudah sampaikan berkali-kali bahwa saya adalah orang yang tegas. Kepada seluruh laki-laki Islam pun saya sangat tegas. Saya adalah orang yang akan berani dimusuhi kalau saya berkata benar. Izin abangku, saya minta maaf. Saya tidak bermaksud kurang ajar kepada Anda sebagai Muslim. Bisa jadi ilmu Anda lebih hebat daripada saya, tapi perkara bicara di ruang publik yang ada sayanya tentu harus jelas epistemologisnya. Izinnya abangku, mohon maaf. Nanti kalau abang ingin bertanya lagi silakan DM ya. Apa ada pertanyaan spesifik yang mau ditanyakan? Apa? Ada pertanyaan spesifik yang mau ditanyakan? Sedikit saja, mungkin kalau mengajak orang-orang yang non Muslim gitu ya, kenapa nggak secara lembut gitu, lintalahum gitu? Kenapa kebanyakan pakai hujat-hujat segala gitu? Yang menghujat siapa? Islam tidak diajarkan menghujat. Dalilnya jelas, wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Kalau nabi kita itu adalah orang yang mengajarkan cara tegas dan keras. Nabi Muhammad itu paling lembut di alam semesta loh. Tapi dia bawa pedang bang. Kalau Nabi Muhammad itu kalau main pedang bang nggak mungkin bang kutusuk.
Sabet, nggak mungkin bang Nabi kita begitu ya. Kalau lagi model perang jangan berharap kelembutan bang. Perempuan seperti saya ini jangan berharap kelembutan ketika menghadapi penghujat Nabi saya bang. Nggak ada ceritanya ketika Nabi kita berdakwah itu marah-marah, nggak ada kayak gitu Nabi kita bang. Tapi ketika Nabi kita berperang bang, nggak ada juga Nabi kita sakit kan, tusuk, nggak ada kayak gitu. Rasulullah SAW dan Ali bin Abi Thalib, Umar ibnu Khattab adalah orang yang tegas. Abu Bakar bahkan memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Setelah Rasulullah wafat, itu perang terjadi, Abu Bakar yang menggagasnya. Kenapa? Karena dia memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Apakah mereka bukan orang yang dicintai Allah? Mereka ahli surga bang. Maka ketika bertemu dengan kaum kafir, jangan abang bilang saya ngajak mereka untuk berislam bang. Saya membuktikan kalau mereka nggak pantas jadi orang Islam. Dengan cara apa? Saya telanjangi mereka. Supaya apa? Supaya kita Islam tahu kenapa mereka kafir. Jadi nggak ada. Siapa bilang saya mengajak Kristen masuk Islam? Salah bang. Saya mengajak Kristen berakal. Nanti setelah mereka berakal, baru mereka sendiri pilih Islam. Saya ini modelnya model perang bang. Ya. Jadi nggak ada ceritanya Unirifa ini mengajak Kristen masuk Islam. Salah besar ini salah, paradigma keliru ini. Saya ingin membuktikan bahwa Islam itu agama benar dengan membuktikan Kristen agama salah. Cara membuktikan Kristen agama salah dengan menampilkan seluruh umat Kristen yang berhadapan dengan saya meski bertentangan dengan akal. Itu metode saya. Kalau abang ingin lemah lembut, Mama Dede bang. Iya. Nah, siap. Gitu, Mungkin ya. beda orangnya, beda orang. Ada Beda, yang bisa salah orang, lembut, iya. Siap. Ya, saya bukan orang yang bisa diperintahkan untuk lembut kepada kaum kufar, penghujat Allah, penghujat Rasulullah. Maaf, lisan saya tidak akan pernah berlemah lembut pada mereka. Lisan saya akan memotong hulu nadi mereka untuk membuktikan bahwa agama mereka itu, apa yang mereka tuduhkan ada di agama mereka. Ini saya. Iya. Tapi kalau awal-awal itu kan Nabi menyampaikan dengan lemah lembut awal-awal Islam gitu. Kepada siapa? Ya, yang disampaikan kepada saudara-saudaranya dulu. Madu'unya siapa? Madu'unya siapa? Para sahabatnya gitu. Ya sudah. Kalau begitu Anda paham kan? Yang saya hadapi siapa? Ya, di luar sahabat. Ya sudah. Ya, bukan. Yang saya hadapi kaum kufar penghujat agama Allah. Kalau saya bertemu dengan kaum kufar yang mereka memang betul punya ilmu, Anda bisa melihat YouTube saya kok. Anda bisa melihat bagaimana saya diskusi. Saya menempatkan diri saya pada tempatnya. Keras. Orang Islam sejati, orang yang mampu meletakkan ramah dan marah pada tempatnya. Ramah ini ada tempatnya. Ramahnya saya ini milik seseorang yang pantas dan layak diramahi. Nabi saya bahkan memerintahkan orang untuk potong silang tubuh seseorang, lalu congkel matanya, lalu dibiarkan. Kejam. Apakah jahat? Nabi saya tidak, karena itu hukuman buat orang yang layak dan pantas. Nggak ada ceritanya di Islam itu diajarkan tampar pipi kiri kasih kanan. Perhatikan baik-baik, diizinkan kalian berperang kalau kalian diperangi. Baca surah An-Nahl 125 sampai 126. Ayat pertamanya diperintahkan untuk bil hikmah, tapi selanjutnya di ayat 126-nya diajarkan diizinkan kalau kita membalas setimpal. Seperti itu. Siap. Oke, siap. Terima kasih Uni atas ilmunya. Saya izin pamit ya. Siap, terima kasih Bapak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.